Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin insyaallah di Masjid Jenderal Sudirman di Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap dan sekitarnya, para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Agama kita memiliki banyak prinsip yang harus dianut oleh pemeluknya. Di antara prinsip dasar yang harus kita yakini sebagai seorang muslim adalah bahwa ajaran agama kita telah sempurna. Ajaran agama kita telah sempurna dan sudah paripurna, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah ayat yang banyak kita hafal, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, untuk kalian agama kalian. Jadi agama kita sudah sempurna. Dari mana kita bisa melihat sisi kesempurnaan Islam? Jadi Islam itu sempurna dilihat dari mana? Tentunya tinjauan tentang kesempurnaan agama kita itu sangatlah luas. Bahkan kalau kita berbicara tentang kesempurnaan Islam, kita bagaikan berenang di lautan yang tidak ada tepinya, saking luasnya. Di antara bentuk kesempurnaan Islam, bahwa agama kita ini cukup untuk mengatur seluruh kepentingan manusia di dalam berbagai aspek kehidupannya. Di antara bentuk kesempurnaan Islam, bahwa ajaran Islam cukup untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, yang biasa diistilahkan dengan hablum minallah. Itu ada aturannya dalam agama kita. Kemudian bagaimana hubungan manusia dengan orang tua, ada aturannya. Bagaimana hubungan manusia dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya. Bagaimana hubungan manusia dengan anaknya, bagaimana hubungan manusia dengan tetangganya, dengan rekan kerjanya. Semuanya ada aturannya dalam agama kita. Termasuk juga bagaimana seorang manusia berhubungan dengan pembantu, dengan majikan, dengan bos, dengan karyawan. Ada semuanya aturannya dalam agama kita. Bahkan agama kita mengatur bagaimana hubungan antara muslim dengan non-muslim. Non-muslim nanti terbagi-bagi lagi antara yang ahlul kitab dengan yang non-ahlul kitab. Itu semuanya ada aturannya dalam agama kita. Bukan hanya itu, ketika seorang akan berbisnis, di dalam Islam ada aturannya.
Ketika seorang akan berpolitik di dalam Islam ada aturannya. Bahkan ketika seorang dokter akan mengoperasi pasiennya ada aturannya dalam agama kita. Saya bawakan satu contoh buku, sebuah disertasi, judulnya Ahkamul Jirahatit Tibbiyah, yang artinya hukum-hukum operasi medis. Jadi operasi medis diatur mulai dari ngoperasi perut, ngoperasi mata, ngoperasi apa, ada aturannya dalam agama kita. Bukan hanya yang kaitannya dengan manusia, termasuk yang kaitannya dengan benda mati sekalipun di dalam agama kita diatur. Bagaimana kita berhubungan dengan sungai, bagaimana kita berhubungan dengan hutan, bagaimana kita berhubungan dengan udara, bagaimana kita berhubungan dengan tanah. Ada aturannya dalam agama kita. Yang biasa diistilahkan dengan lingkungan apa? Lingkungan hidup. Saya bawakan satu contoh buku tesis, judulnya Himayatul Bi'ah wal Mawarid Tabi'iyyati fi Sunnatin Nabawiyah. Yang kira-kira terjemahan bebasnya adalah bagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya sebagaimana disebutkan dalam sunnah Nabi SAW. Subhanallah. Bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan hutan, ada aturannya dalam agama kita. Dengan telaga, dengan sungai, dengan sumur. Ya Allah Ustaz, dengan sumur ada aturannya dalam agama kita. Bukan hanya kaitannya di dalam negeri kita, hubungan bilateral pun di dalam agama kita diatur. Antar negara. Saya bawakan satu contoh tesis juga, judulnya Taslimul Matlubina Baina Duwali wa Ahkamuhu fil Fiqhil Islami, yang artinya bagaimana Islam memandang penyerahan buronan antar negara. Jadi kadang-kadang kan Indonesia korupsi lari kemana? Kemana biasanya surganya korupsi? Surganya koruptor. Ya sebuah negara lah katakanlah. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Singapura menyerahkan buronan itu ke kita atau orang Singapura kabur? Ada nggak orang Singapura kabur ke kita? Bagaimana aturan dalam agama kita untuk menyerahkan buronan antar negara? Diatur dalam agama kita. Kalau misalnya hubungan bilateral antar negara itu diatur dalam agama kita, apalagi cara makan, apalagi cara minum, apalagi cara berbicara, apalagi cara buang hajat, itu semuanya diatur di dalam agama kita. Makanya orang yang paham tentang ajaran agama Islam secara sempurna, dia akan terkagum-kagum dengan kesempurnaan ajaran Islam. Secara garis besar, ajaran Islam bisa dibagi menjadi 3 bahasan utama. Jadi ajaran Islam secara global bisa diklasifikasikan menjadi 3 bahasan utama. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Berapa? 3. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Saya akan jelaskan secara ringkas. Pertama akidah. Akidah adalah keyakinan. Akidah adalah pondasi yang akan membuat pola beragama seorang hamba itu kokoh dan kuat. Akidah itulah yang akan membuat seorang hamba tidak mudah terombang-ambing dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini. Akidah itulah yang akan membuat seorang menjadi tenang ketika menghadapi ujian-ujian, ketika menghadapi cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang menimpa dia. Akidah itulah yang akan membuat seorang fokus ibadahnya hanya kepada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah yang kaitannya dengan rukun iman. Ya, iman kepada siapa? Allah. Iman kepada siapa? Masa rukun iman lupa? Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada apa yang kurang? Hari akhir, hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir. Ini akidah, fondasi. Ya. Setelah itu, apa yang nomor 2? Ibadah.
Ibadah ini mengatur tata cara seorang hamba berinteraksi dengan Allah. Bagaimana seorang hamba berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang hamba mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat ini. Dipraktekkan dalam bentuk apa? Itu diatur dalam agama kita. Makanya di dalam agama kita yang namanya ibadah itu tidak semau gue. Apa semau gue? Sekarepe dewek. Ibadah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul SAW. Itulah ibadah dalam agama kita. Jadi cara kita berhubungan dengan Allah diatur dalam agama kita. Itu namanya ibadah. Yang ketiga, apa tadi? Akhlak. Yang ketiga akhlak. Ini yang biasa diistilahkan dengan hablum minan nas. Ya. Dan ternyata bukan hanya hablum minan nas saja. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia dan bagaimana kita berhubungan dengan bangsa-bangsa lain selain manusia yang hidup bersama kita di dunia. Siapa itu? Jin, terus hewan, terus tumbuhan. Itu tok. Batu. Apa? Batu ake. Apa lagi? Masa cuma itu tok? Malaikat. Malaikat. Ada enggak malaikat? Ada di dunia ini. Ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Ustaz, masa ada aturannya? Ada. Kapan kita jelaskan? Nanti insya Allah. Biar penasaran. Nah, ada. Inilah akhlak. Jadi yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Ibadah itu sering diistilahkan dengan fikih. Sering diistilahkan dengan apa? Fikih. Fikih salat, fikih puasa, fikih zakat dan seterusnya. Yang akan kita bahas insyaallah pada kajian malam ini dan seterusnya adalah poin yang ketiga, yaitu masalah akhlak. Kita akan membahas beberapa mukaddimah penting tentang akhlak. Mulai dari bagaimana kedudukan akhlak dalam Islam, kemudian nanti ada pembahasan tentang klasifikasi akhlak dalam Islam, akhlak itu kepada siapa saja, kemudian literatur akhlak dalam Islam, buku-buku yang membahas tentang akhlak dalam Islam. Ini 3 mukaddimah yang insyaallah akan kita bahas. Setelah itu baru kita membahas akhlak dan adab dalam Islam secara rinci dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kedudukan akhlak di dalam agama kita. Agama Islam. Kalau kita bicara masalah akhlak, jangan bicara tentang muslimin. Bicaralah tentang apa? Islam. Karena kalau kaum muslimin banyak yang tidak mempraktekkan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Nggih napa mboten? Nggih. Contohnya kalau ke mana? Contohnya kalau ke terminal. Kalau lewat antara bis, aromanya apa? Masa nggak pernah naik bis, lewat antar bis gitu loh, aromanya apa? Nah tuh kan, tahu kan? Aromanya serang-sereng, alias mambu pesing. Itu nuwun sewu itu. Yang nuwun sewu, yang buang pipis sembarangan itu kira-kira KTP-nya apa? Ya nggak tahu Ustaz, nggak pernah survei. Ya kira-kira tok lah. Namanya negara mayoritas Muslim, berarti ya kira-kira akeh wong Islami sing kaya gue. Jadi jangan kita kalau bicara masalah akhlak nanti dulu, jangan bicara kaum muslimin dulu. Kita bicara masalah apa? Islam dulu. Bagaimana Islam memandang akhlak? Apa kedudukan akhlak dalam Islam? Sejauh mana Islam memperhatikan akhlak? Sejauh mana Islam mengistimewakan akhlak di dalam ajarannya? Ini terbagi menjadi beberapa poin yang untuk menunjukkan bahwa Islam agama yang sangat memperhatikan akhlak. Yang pertama, poin yang pertama, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akhlak. Yang pertama, bahwa akhlak adalah merupakan tujuan utama diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan akhlak, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini
salah satu tujuan utamanya adalah untuk membawa akhlak. Hadis yang sering kita dengar, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Zahabi, dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Dalam satu riwayat, salihal akhlaq. Innama, sesungguhnya, bu'ithtu, aku diutus, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Kalau kita baca hadis ini dengan teliti, Nabi SAW menggunakan kata innama. Innama di dalam bahasa Arab adalah sighatul hasr, yang artinya hanya. Nabi SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita baca baik-baik hadis ini, menyempurnakan akhlak mulia, berarti sebelum datangnya Islam sudah ada akhlak atau belum? Sudah, cuman belum sempurna. Ustaz, orang jahiliyah emang punya akhlak? Oh, punya. Di antara akhlaknya orang jahiliyah, apa yang diungkapkan oleh salah seorang penyairnya, aghuddu tarfi ma badat li jarati hatta tawarat jarati maswaha. Kata seorang penyair, orang Arab nih, orang Arab jahiliyah, belum masuk Islam. Kata dia, saya akan tundukkan pandangan mataku manakala istri tetanggaku lewat, sampai istri tetangga itu masuk ke dalam rumahnya. Ghaddul basar. Orang musyrikin sudah tahu ghaddul basar. Kalau kaum muslimin harus lebih tahu, ya. Nah, Islam datang menyempurnakan akhlak ini, lebih sempurna lagi dalam agama kita. Ya, bukan hanya istri tetangga saja, di jalan-jalan pun juga Islam mengajarkan untuk menundukkan pandangan mata. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mata mereka. Ya nabrak, Ustaz. Yora merem, ya. Bukan merem, akan tetapi melihat yang perlu dilihat saja. Kadang-kadang kan kita kan nggak perlu dilihat, dilihat. Contoh nih, kalau lagi ketemu lampu merah, nunggu sampai lampunya nopo biasanya hijau. Matanya kemana itu? Kemana? Ke atas, lihat angka, atau ke bawah, lihat speedometer, atau lihat ke kanan dan ke kiri. Ke kanan ke kiri, sing hijau, sing abang, sing kuning. Wajan kesempatan temen nggih, alhamdulillah ana sing liwat. Astagfirullah, dosa kok alhamdulillah iki priwe jane. Innama bu'itstu liutammima salihal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini adalah sisi poin pertama yang menunjukkan Islam memperhatikan akhlak. Yang kedua, di antara poin yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan akhlak, akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan akidah. Apa poin yang kedua? Akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan akidah. Walaupun tadi kita sudah bagi ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, tapi sejatinya akhlak ini nggak bisa lepas dari akidah. Dalilnya apa itu, Ustaz? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, mukmin yang paling sempurna imannya apa? Yang paling mulia akhlaknya. Lihat, Nabi SAW mengaitkan keimanan, akidah dengan akhlak.
Jadi kalau pengen tahu orang akidahnya kuat, lihat akhlaknya juga. Semakin akidah seorang kuat, maka seharusnya akhlaknya semakin baik. Dan kalau kita melihat ada orang akhlaknya jelek, bisa jadi itu imbas dari akidah dia yang belum kuat. Oh, ngono tuh Ustaz. Iya. Ustaz, kalau misalnya ada orang sudah lama ngaji, katanya sudah khatam kitab akidah berkali-kali, ping pira, ping kopang kaping, sudah sering khatam kitab akidah, tapi akhlaknya nggak baik Ustaz. Ya. Akhlaknya tidak baik. Seperti apa misalnya akhlaknya nggak baik? Kalau ketemu jarang nyapa. Kalau ketemu senyumnya mahal banget. Ya. Sering ada seorang ustadz mengatakan, saking mahalnya senyumnya itu seakan-akan giginya itu aurat. Giginya apa? Aurat. Ya iya Ustaz, aurat. Ya iya, kalau sesama muslim sama non mahram oke. Menurut sebagian ulama wajah termasuk aurat. Akan tetapi muslim ketemu sama muslim, laki-laki ketemu sama laki-laki, kenapa mingkem terus? Seakan-akan giginya adalah aurat. Ya. Muslimah ketemu sama muslimah, kenapa tidak dibuka senyum? Ya. Nabi SAW mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun sedikit, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Enak enggak kalau ketemu sama orang wajahnya berseri-seri? Enak enggak? Enak, nyaman ketemunya. Beda dengan ketemu orang besengut, ya. Enggak enak beberbelas, ya. Enggak enak ketemu sama dia. Nah, Ustaz, ini ada orang rajin ngaji, katanya sudah khatam akidah berkali-kali, akan tetapi akhlaknya jelek Ustaz. Kadang-kadang salam pun enggak mau balas kecuali dengan yang satu tipe, ya. Kalau yang beda tipe enggak mau salam. Itu gimana Ustaz? Kita katakan bahwa akidah itu bukan teori. Akidah itu bukan teori. Bukan hanya teori. Betul, akidah itu adalah sebuah teori yang harus dipelajari. Akan tetapi akidah itu bukan hanya teori, tapi teori yang harus dipraktekkan. Akhir bulan ini saya insyaallah kalau tidak ada halangan akan ngisi pengajian di salah satu masjid di Jakarta. Saya kasih judul teori. Apa judulnya? Teori. Artinya apa? Artinya ada sebagian orang belajar ilmu cuma dijadikan sebagai teori. Aplikasinya mana? Ya. Akidah adalah sebuah keyakinan yang harus diejawantahkan dalam kehidupan nyata. Makanya Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini poin yang keberapa? Yang kedua. Poin yang ketiga, di antara yang menunjukkan perhatian Islam yang sangat tinggi terhadap akhlak adalah bahwa akhlak berkaitan dengan hampir seluruh ibadah. Apa yang ketiga? Akhlak berkaitan dengan hampir seluruh ibadah. Pembagian yang pertama tadi apa? Akidah, ibadah, akhlak. Tadi poin yang kedua kita membahas akhlak hubungannya dengan akidah. Sekarang kita bahas akhlak hubungannya dengan ibadah. Jadi poin yang ketiga, bahwa akhlak itu berkaitan dengan hampir seluruh ibadah. Makanya kalau kita perhatikan dalil-dalil dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang ibadah, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, selalu hampir sering sekali dikaitkan dengan akhlak. Bagaimana ibadah itu menghasilkan akhlak yang mulia. Contoh sholat, ayat yang sering kita hafal apa? Wa aqimis sholata, tegakkanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Wa aqimis salata, tegakkanlah salat. Inna salata tanha, sesungguhnya salat itu mencegah seseorang anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Lihat bagaimana bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan salat dengan akhlak. Jadi kalau orang salatnya sudah baik, akhlaknya akan baik. Nah sekarang kalau ada orang salat Ustaz, tapi ngerasain ini ya terus baik, kepriwe kuwi Ustaz? Sing keliru apa nih berarti? Salate? Apa ayate? Kalau ayat tidak mungkin keliru. Berarti yang keliru apanya? Yang keliru salatnya. Makanya ada seorang imam, Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ini perkataan beliau ini ketika saya baca tadi, subhanallah, takut saya. Nah, kata beliau apa? Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang salat, kemudian salatnya itu tidak mencegah dia dari perbuatan yang keji dan mungkar, alias salat terus maksiat jalan. Salat terus maksiat jalan. 5 waktune rajin, ngerasainnya juga rajin. Ya. Barang siapa yang salat, akan tetapi salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan yang keji dan mungkar, lam yazdad biha minallahi illa bu'dan. Sungguh kata beliau, salatnya itu akan membuat dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Salat kok malah membuat orang apa? Jauh. Ustaz, ya wis nek kowe ngesuk rasa salat bae niku. Tambah adoh maning. Wis akhlaknya jelek, salatnya enggak. Waduh, itu kacau balau itu. Terus gimana Ustaz solusinya? Solusinya mari kita perbaiki salat kita. Supaya salat itu ada efek positif dalam kehidupan keseharian kita. Itu solusinya. Alias banyak di antara kita salatnya itu baru gerakan lahiriah, belum masuk ke dalam hati, belum ngefek kepada perilaku keseharian. Makanya nuwun sewu, wajar dalam tanda kutip ada sebagian orang yang mengatakan lah salate kur nuwun sewu niki jengkang jengking tok. Efeknya mana dalam keseharian? Salatnya Masya Allah ketone suwe banget, begitu metu tukar sandal. Mengikuti nasihatnya khotib, ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Kimpok sandalku elek Ustaz, iki ana sandal sing apik. Baru salat. Baru saja salat tadi. Ya. Contoh, baru salat, pengen ke belakang. Di tempat wudu sudah ditulis besar-besar, tidak boleh pipis di sini. Baru sholat, sudah lihat tulisan itu. Celingak-celinguk orang nasing deleng iki tur. Apa fungsinya sholat kalau kayak gitu? Sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi ibadah seorang hamba akan punya efek terhadap akhlaknya. Ini contoh sholat. Yang kedua, zakat. Bagaimana zakat dikaitkan oleh Allah dengan akhlak? Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Dalam surat At-Taubah ayat 103. Bismillah. Kata Allah Azza wa Jalla, khudh min amwalihim sadaqatan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ambillah zakat dari harta mereka. Setelah Allah memerintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya, Allah menyebutkan di antara hikmah zakat, di antara manfaat zakat. Kata Allah Azza wa Jalla, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena zakat itu akan mensucikan mereka dan akan mengembangkan, menumbuhkan mereka. Apa itu Ustaz? Kalau mensucikan mungkin gampang ya, menumbuhkan nanti kita akan jelaskan. Kata Syekh As-Sa'di,
tuzakkihim. Maaf, yang sebelumnya tutahhiruhum, mensucikan. Mensucikan apa? Kata beliau, tutahhiruhum minadz-dzunubi wal akhlaqir radhilah. Zakat itu akan membersihkan seorang hamba dari dosa-dosa dan dari perilaku yang jelek, akhlak yang jelek. Makanya di antara efek dari zakat akan menghapusi dosa, sekaligus mengkikis perilaku yang jelek. Lihat, zakat dikaitkan dengan akhlak. Apa perilaku yang jelek yang akan terkikis dengan zakat? Antara lain medit, pelit, apa maning? Bakhil, kikir. Nah, itu akan terkikis dengan yang namanya zakat. Makanya orang yang mengeluarkan zakat itu pertanda bahwa orang ini apa? Medit bin, kikir bin, pelit bin, apa maning gue? Silahkan dicarikan sendiri. Ya. Akan mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa tuzakkihim biha, dan akan menumbuhkan orang tersebut. Menumbuhkan apa? Kata beliau, kata Syekh As-Sa'di, tazidu fi akhlaqihimul hasanah, akan menumbuhkan akhlak dia yang baik. Pelitnya terkikis, kedermawanannya terbangun. Itu orang yang rajin zakat. Wa a'malahumus salihah, dan juga akan menambah amal soleh dia. Wa tazidu fi thawabihimud dunyawi wal ukhrawi, dan juga akan menambah ganjaran duniawi serta ukhrawi. Wa tunammi amwalahum, dan akan mengembangkan hartanya. Makanya banyak orang yang zakat, setelah zakat hartanya akan semakin diberkahi oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Salat, terus apa tadi? Zakat, puasa. Termasuk puasa juga. Ya. Nabi SAW mengaitkan puasa dengan akhlak. Kata beliau SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatannya saat dia berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan puasa dia. Puasa, tapi esi senang ngelombok. Allah nggak butuh sama puasa dia. Berarti puasa itu harus ada efeknya dalam keseharian kita. Ada orang puasanya rajin, korupsinya orang telat. Berarti puasanya itu tidak ada efeknya buat dia. Ketika dia berpuasa, tidak berani minum walaupun tidak dilihat sama orang. Ya. Banyak di antara kita kan kalau pulang ngelak banget mau minum, enggak lah. Sebentar lagi apa? Sebentar lagi buka, tahan. Ditahan keimanan ini supaya tidak buka, karena kita sadar dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya dia tidak malu untuk korupsi padahal sedang puasa. Lalu sekarang saya tanya, minum hukumnya apa? Hukumnya halal. Kalau lagi puasa hukumnya haram. Korupsi hukumnya kapan? Ketika puasa atau ketika nggak puasa? Ketika nggak puasa haram, apa mending puasa? Ya wis engkau korupsinya engkau bengi bae Ustaz. Loh, ketika enggak puasa haram, ketika puasa haram. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan sungguh aneh orang-orang yang puasa dari sesuatu yang hukumnya mubah, tapi enggak mau puasa dari sesuatu yang hukumnya haram. Apa itu Ustaz? Makan minum itu hukumnya mubah, alias boleh. Enggak boleh karena puasa. Lah korupsi, berdusta, menggunjing, menghina, itu hukumnya apa? Hukumnya haram ketika puasa ataupun ketika tidak puasa. Maka kata beliau, sungguh aneh orang-orang yang cuma puasa dari sesuatu yang hukumnya halal pada asalnya dan tidak mau puasa dari sesuatu yang hukumnya haram kapapun juga.
jam 7 lewat 6 menit kalau nggak salah. Isyaknya jam berapa? Jam 7 lewat 9. Jam 7 lewat 9 menit. Berarti ada sisa 3 menit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau nggak ada yang mau bertanya kita tutup. Ada yang mau bertanya silahkan. Masih ada 3 menit. Masih ada poin yang keempat. Kita insyaallah akan undur pada pertemuan yang akan datang. Kebetulan sudah azan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita lanjutkan insyaallah kedudukan akhlak dalam Islam poin yang keempat pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa alam.